Wankawan TV1. Dalam pemeriksaan saya hari ini, tanggal 6 Desember 2021 di Subdit Kamnek, Keamanan Negara, Polda Metro Jaya, terkait soal laporan Prodem soal dugaan kuat terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Investasi dan Maritim Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Nah, dalam pemeriksaan yang bahasanya klarifikasi dan terkait laporan tersebut ada 25 pertanyaan semua untuk saya. 25 pertanyaan. Ada hal-hal yang saya kira memang mendasar yang perlu dijelaskan, bahwa soal keterhubungan antara Luhut Binsar Panjaitan dengan PT GSI. Nah, ini kan sudah jelas, saya kira semua pemberitaan media, portal-portal media dan berbagai kalangan luas lah ya sudah menyimak soal ini. Nah, cuma saya juga buktikan bahwa memang ada kepemilikan saham dua anak perusahaan TBS yang mana komisarisnya itu Pak Luhut, ya kan? Dua anak perusahaan itu masuk dalam kepemilikan saham di PT GSI. Sejumlah 242 lembar saham, ya kan? Saya kira itu jelas. Itu yang pertama. Kedua, ya kami bisa mengajukan bukti soal akte perusahaan tersebut, dan itu sudah disampaikan, ya kan? Kemudian juga bukti-bukti lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ditanya untuk menjelaskan apakah paham soal harga. Sama juga intinya, harga itu kan sudah menjadi pemberitaan di media massa secara luas bahwa harga alat tes PCR ini menjadi hal yang membebani masyarakat secara luas. Ini kita bicara kerugian, karena kalau kolusi itu sesuai aturan hukum yang berlaku, kalau kita lihat dari Undang-Undang 28 tahun 99, kemudian juga ada TAP MPR nomor 11 1998, kemudian disempurnakan lagi, dipertegas lagi TAP MPR nomor 6 2001. Intinya semua bahwa polisi itu mengakibatkan bukan hanya negara, tapi juga masyarakat secara luas. Nah, saya diminta menjelaskan, katakanlah membuktikan itu. Saya bilang bahwa sudah menjadi keresahan publik secara luas bahwa ketika banyak orang mau melakukan aktivitas keluar kota, ya urusan pekerjaan dan lain sebagainya, itu gagal karena ada persyaratan harus tes PCR, dan itu biayanya luar biasa. Nah, sementara biaya itu ada kategori yang mau jadi 1 jam itu terakhir tuh jadi orang nggak habis pikir ya, bisa 1.900.000. Terus kemudian ada yang dan sebagainya. Tergantung mau berapa lama jadinya. Coba bayangkan, kita mau urusan kerjaan keluar kota, istilahnya mau cari duit, mau cari makan, yang belum memperoleh hasil harus mengeluarkan kocek sejumlah sekian. Kalau saya sendiri secara pribadi mengalami soal itu, ya lebih baik duit gua buat beli beras gitu aja, ya kan? Gak apa-apa lah urusan itu ketunda, karena memang kondisi umum daya beli masyarakat lagi rendah, menurun, ekonomi secara makro nasional ambruk, dunia usaha
bahasa gaulnya tengkurap semua. Nah, kemudian ada kebijakan kewajiban PCR seperti ini. Di mana kalau itu dibilang tidak merugikan, ya kan? Terus kemudian juga saya sampaikan bahwa penentuan harga ini sesuai pengakuan Pak Erick Thohir dibicarakan, disetujui oleh Presiden gitu. Nah, ini kan luar biasa. Bagaimana mungkin kalau perilaku pejabat negara seperti ini dibilang tidak ada kolusi? Kolusi itu kan ada permufakatan yang terjadi dalam lingkaran pejabat terkait. Nah, jadi dia yang mengeluarkan kebijakan, dia yang mengeluarkan aturan, dan dia juga yang melaksanakan. Proyeknya juga dia yang ambil. One Kawan TV 1